Dengan HUT Depok, gimana sih Bang harapannya Bang untuk HUT Depok kali ini? Iya, HUT Depok ke-22 ini kan di masa pandemi COVID-19, maka kita ngambil tema bangkit ya, ayo bangkit. Bangkit itu bangkit dari keterpurukan COVID-19 karena memang dari sisi perekonomian di seluruh dunia sedang mengalami penurunan tajam, bahkan di bawah nol kan. Nah, kita berharap dengan momentum eh, hari jadi Kota Depok ke-22 ini dijadikan sebagai bangkitnya kita melawan COVID-19 dengan pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat di tahun 2021 ini. Nah, selama 22 tahun ini perkembangan seperti apa aja sih Bang yang mungkin sudah dilakukan sama Pemkot sendiri terhadap Depok? Ya, saya kan pelaku sejarah ya, karena sejak berdirinya tahun 99 saya sudah menjadi anggota DPRD. Jadi tahu persis bagaimana perkembangan Depok dari masa ke masa. Dari berbagai sisi ya, dari sisi infrastruktur, dari segi kesehatan, pendidikan, perekonomian, APBD, dan lain sebagainya, perkembangannya sangat bagus ya. Contoh misalkan dari APBD dulu baru 300 miliar, sekarang sudah 3,2 triliun. PAD dulu masih 70 miliar, sekarang sudah 1,2 triliun gitu. Lalu sekolah dulu SMP baru sampai 14 kalau nggak salah, sekarang udah banyak banget sampai 20-an, 26. SMA dulu baru sampai 5, sekarang sudah 14 gitu ya. SMK dulu belum ada, sekarang sudah ada SMK negeri. Jadi banyak perkembangan. Begitu juga dengan pelayanan masyarakat, terutama laporan keuangan pemerintah Kota Depok yang 9 kali berturut-turut mendapat WTP. Ini kan sebuah apresiasi yang bagus ya dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Depok. Jadi bukan sekedar masyarakat mengapresiasi, tapi dari pusat juga banyak apresiasi yang disampaikan ke pemerintah Kota Depok. Visi kami, Idris Imam, visi maju, berbudaya dan sejahtera, dapat lebih baik lagi, lebih maju lagi dari sebelumnya, terutama di bidang infrastruktur. Ya, kami ingin maksimalkan terhadap permasalahan yang muncul dari masyarakat seperti trotoar ya. Trotoar Margonda insya Allah kami akan perlebar menjadi 3 meter dan ruang untuk sepedahan, orang-orang yang ingin bersepedahan itu yang sekarang banyak dimanfaatkan untuk parkir motor, kita akan naikkan ke atas sehingga tidak dimanfaatkan lagi oleh pengguna jalan, tetapi yang bersepeda kita fasilitasi dengan naik ke atas trotoar dan mereka bisa bersepedahan di atas. Kalau Ya, pertama adalah kami selaku pemerintah ya pasti harus melayani dan mensejahterakan masyarakat. Sesuai dengan 10 janji kampanye itu, diantaranya adalah Kartu Depok Sejahtera, yang kedua 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha, serta fasilitas-fasilitas lain yang dimungkinkan untuk terjadinya perkembangan masyarakat di Kota Depok, baik olahraga, pemuda dan sebagainya. Tetapi di satu sisi kami ingin mengajak ya, karena tagline Idris Imam itu ayo bangun Depok bersama. Nah, ini artinya segala sesuatu nggak mesti pemerintah yang mengerjakan, tapi juga masyarakat mengerjakan. Contoh misalkan masalah sampah, sampah buang sembarangan sehingga terjadi sungai banyak sampahnya. Terjadilah banjir kemarin seperti di Depok Jaya, banjir akibat tersumbatnya saluran air cabang tengah ya, tertutup sehingga banjir keluar. Begitu juga genangan-genangan banjir lainnya di Arif Rahman Hakim, dimanapun kita lihat ternyata persoalannya adalah sampah. Kenapa sampah ada? Karena masyarakat masih membuang sampah sembarangan. Nah, kita berharap itu bisa ada kerjasama antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya yang besar-besar. Misalkan sekarang sudah ada penanganan situ pengarengan di Juanda, bukan pemerintah yang mengerjakan, bukan provinsi, bukan pusat, bukan kota, tapi lembaga swadaya masyarakat. Nah, ini luar biasa bahwa aktif partisipasi dari masyarakat, kita hanya memberikan kebijakan, sehingga pemerintah kota atau provinsi atau pusat memberikan kebijakan terhadap pengelolaan suatu kawasan, sehingga mereka bisa secara aktif membantu peran pembangunan pemerintah kota.